warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Institut Pendidikan Indonesia Garut, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Fitri Ayu MPD. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriani. Nama saya Siti Nur Asia. Nama saya Rizkina Maryam. Nama saya Irfan Melati. Nama saya Cynthia Ayu Erika. Makam Godog merupakan situs bersejarah yang terletak di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tempat ini dikenal sebagai makam Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, seorang tokoh legendaris dari Kerajaan Pajajaran. Sebagai salah satu lokasi ziarah penting di Jawa Barat, makam Godog ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, serta bulan Muharram atau Suro. Suasana religius dan hikmat menyelimuti area makam, di mana pengunjung biasanya melakukan doa, tahlilan, serta kegiatan bersih-bersih makam. Keberadaan arsitektur tradisional, narasi sejarah yang mengakar, serta keramahan masyarakat sekitar memperkuat citra makam Godog sebagai simbol kearifan lokal dan pusat penguatan nilai-nilai budaya. Keunggulan makam Godog terletak pada perpaduan antara nilai spiritual dan juga nilai sejarah. Branding tempat ini mengedepankan identitasnya sebagai lokasi ziarah religi sekaligus warisan budaya Sunda kuno. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan menambah daya tarik alamiah bagi para pengunjung, menjadikan tempat ini bukan hanya tujuan spiritual, tetapi juga rekreasi budaya. Baik, sekarang kita sudah sampai di makam keramat Waliullah Syekh Sunan Rahmat Tuti, Prabu Kian Santang, dan bertempat di Kampung Godog, Kabupaten Garut. Yuk, ikuti kegiatan kita hari ini. Di dalam kompleks makam keramat Godog terdapat 7 buah makam. Di ruang utama terletak makam Kian Santang, sedangkan makam Sembah Dalam Khalifah Agung, Sembah Dalam Sarehan Agung, Sembah Dalam Pagerjaya, Sembah Dalam Kuwu Kandang Sakti, Sembah Dalam Syahdora, dan Sembah Kandang Herang terdapat di ruangan yang terletak di luar atau di ruangan yang terbuka. Kompleks makam keramat Godog di Garut memiliki kaitan erat dengan tokoh Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia lahir tahun 1319 Masehi di Pajajaran atau Bogor dan dikenal sejak muda sebagai sosok yang sangat sakti. Pada usia 22 tahun, ia menjadi Dalam Bogor II dan selama bertahun-tahun tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Karena merasa tidak memiliki lawan yang sepadan, Kian Santang pergi ke Mekah untuk menantang Sayyidina Ali. Namun, ia kalah dan kemudian memeluk Islam, mengganti namanya menjadi Galanterang Setra. Setelah mempelajari Islam lebih mendalam, ia kembali ke Jawa untuk menyebarkan ajaran tersebut mulai tahun 1362 Masehi. Pada tahun 1400 Masehi, ia diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Munding Kawati. Namun tidak lama kemudian mengundurkan diri karena mendapatkan ilham untuk menjalani uzlah atau yang disebut dengan mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia diminta memilih salah satu dari 3 tempat, yaitu Gunung Cermai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut, dengan membawa peti berisi tanah pusaka sebagai penunjuk tempat uzlah. Setelah mencoba di 2 lokasi pertama tanpa perubahan pada peti, akhirnya di Gunung Suci Garut peti tersebut berubah, menandakan bahwa tempat itu adalah lokasi uzlah yang ditakdirkan. Ia kemudian mengganti nama menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci dan bertafakur di sana sampai wafatnya pada tahun 1919 Masehi atau 849 Hijriah. Tempat itu kini dikenal sebagai Makam Sunan Rahmat Suci atau Makam Keramat Godog. Dalam konteks pendidikan, khususnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar,
Makam Godog dapat dijadikan media pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kunjungan atau pengenalan terhadap situs ini sejalan dengan kompetensi dasar yang menekankan pada pentingnya memahami dan menghargai keberagaman budaya, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan peninggalan sejarah sebagai wujud cinta tanah air. Sekian laporan hasil observasi dari kelompok kami mengenai makam Keramat Godog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.